Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-awqatu mawasimu lit-ta'at wa faddala ba'da asy-syuhur ala ba'd. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah fattaku fis sirri wal alaniyah fa inna taqwa hiya zadul qulub wa nurut tariq wa sababul fala fid dunya wal akhirah. Fattakullah ibadallah. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, di antara nikmat terbesar atas seorang hamba ketika seorang hamba dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran. Ketika seorang hamba diberi oleh Allah berpegang teguh pada sunnah di tengah banyaknya bid'ah yang di tengah masyarakat. Ketika seorang hamba diberi hidayah, merasa tenang di atas ketaatan di tengah banyaknya kemaksiatan. Ketika seorang hamba diberi kehidupan di tengah banyaknya kematian. Terlebih khusus ketika seorang hamba diberikan hidup di musim-musim ketaatan, yang dimana kita ketahui bahwasanya tidak lama lagi kita akan masuk di bulan yang dimana musim ketaatan akan diuji, yang dimana seorang hamba akan menampakkan penghambaannya. Dialah musim yang dimana para nabi merindukannya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa untuk berjumpa dengannya. Itulah bulan Ramadan. Kita telah berada di bulan Syaban, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadis ini, akan perkara di bulan Syaban yang dimana banyak manusia yang lalai darinya, yang banyak manusia meninggalkannya, banyak manusia tidak bersiap diri padanya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahru yuqfalun nas." Dialah bulan yang banyak manusia lalai darinya, baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Itulah kita berada di bulan Syaban. Karena sebelum Syaban itulah bulan Rajab, dan setelah bulan Syaban itulah Ramadan. Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang lalai darinya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah bulan syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dialah bulan yang dimana amalan-amalan seorang hamba diangkat. Inilah bulan yang dimana amalan setiap tahun seorang hamba terangkat, yang dimana kalau perharinya amalan seorang hamba diangkat di hari Kamis. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya mencintai ketika amalan-amalanku diangkat oleh Allah, oleh Rabbul Alamin, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban banyak berpuasa, bahkan sampai mengatakan kullu illa qalil, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syaban seluruhnya kecuali dari sebagian waktu yang dimana tidak berpuasa. Karena telah datang dalam riwayat dari Aisyah pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa penuh sebulan kecuali di bulan Ramadan. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bulan Syaban. Kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk dia berpuasa untuk menyambut bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan
yang dimana disyariatkannya puasa, diwajibkannya atas seorang muslim balik, berakal, mampu untuk berpuasa, yang dimana setiap hal yang terpenting ada permulaannya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan dengan dia berpuasa. Karena kata para ulama, man dakhala sibaku bila tadribin ada bil khusrani la bit tartibi. Barang siapa memasuki perlombaan kebaikan di bulan Ramadan tanpa latihan, maka ia pulang dengan kerugian, bukan dengan peringkat. Dan berkata juga para ulama, man talabal ula bila amalin adaul umur fi wahmin kadhibin. Barang siapa yang mencari kemuliaan tanpa amalan, maka ia telah menyanyiakan umur dalam khayalan yang dusta. Fattakullah ibadallah. Ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang terbesar seorang hamba bersiap untuk menyambut bulan Ramadan adalah hendaknya dia menjujurkan niatnya. Karena ketika seorang hamba menjujurkan niatnya untuk berjumpa di bulan Ramadan, membulatkan tekadnya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, ketika dia ditakdirkan untuk tidak berjumpa, dia telah ditetapkan sebagai orang yang melakukannya. Karena setiap orang akan dibalas sesuai kadar niatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, sebagaimana pada khutbah yang pertama yang telah kita ingatkan tentang wasiat dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan harinya di bulan Syaban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, terlebih khusus ibadah yang namanya berpuasa, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Tentunya berpuasa di sini tidak mengkhususkan dari hari-hari yang tertentu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tidak menyempurnakan selama sebulan penuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita, terlebih khusus para wanita, ketika dia masih memiliki utang puasa, maka hendaknya dia memperhatikannya, membayarkannya, karena batas pembayarannya hingga masuk di Ramadan setelahnya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Ramadan bukan hanya seseorang menahan lapar, menahan haus, akan tetapi bulan Ramadan yang paling terpenting adalah bulan tarbiyah. Bulan yang dimana seorang hamba dididik untuk memiliki sifat jujur. Bulan yang dimana seorang hamba supaya lahir sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah. Bulan yang dimana seorang hamba diajarkan untuk meningkatkan keimanannya. Bulan yang dimana seorang hamba agar senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seorang hamba adalah peluang bagi dirinya untuk senantiasa memperbaiki dirinya dengan lebih baik dan meninggalkan dari perkara-perkara buruk. Bulan yang mengajarkan seorang hamba agar seorang hamba memanfaatkan waktunya di atas ketaatan, terhindar dari kemaksiatan. Bulan yang agar seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yakdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Karena di setiap jiwa, setiap manusia akan menjual dirinya dan membebaskannya di atas ketaatan kepada Allah, atau dia mengurung dirinya di atas kemaksiatan atau kemalasan. Maka ma'asyiral muslimin, di manakah kita dari ketaatan yang kita persiapkan? Di manakah kita dari tambahan kebaikan kepada Allah sebelum kita berjumpa oleh Allah? Maka dari itu telah datang dari Abdurrahman bin Abi Bakr
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayyun nasi khair. Pernah Nabi ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Qal man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yaitu orang yang siapa dipanjangkan umurnya dan amalannya semakin baik. Faya ibadallah, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma barik Ramadan wa barik lana fi Sya'ban wa asli qulubana wa amalina waghfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna fi 'ala siyami wal qiyam wa ghaddil basar wa hifzil lisan. Allahumma ja'alhu syahru taubatin wa salahin wa hidayah. Allahumma aslih lana umurana kullah. Allahumma asli syababal muslimin wa tullabal ilm waj'alhum qurratu 'aini lil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Atim.